Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Saya akan mengulas kembali lagi masalah pemberian herbal. Makanya saya akan mempraktekkan, memperjelas cara membikinnya dan bahan-bahan yang dipakainya. Bahan yang dipakai yaitu temulawak, jahe, kunyit, ditambah gula merah, dan berapa yang harus dipakai dan tergantung populasi. Ya, kalau misalkan populasi, misalkan ini contoh nih, populasi dari 2000 ekor. Nah, saya pakai temulawaknya 50 gram, kunyitnya 50 gram, jahenya 50 gram, ditambah gula merah 100 gram. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, cara pembuatannya semua bahan tadi di blender, semuanya di blender setelah halus. Nah, kemudian direbus. Nah, setelah direbus itu kemudian ditambah air kurang lebih sekitar 3 sampai 5 liter air. Nah, sampai mendidih. Nah, setelah mendidih ya dinginkan. Nah, kemudian baru bisa dipakai. Nah, cara praktek pemberiannya itu bagaimana? Nah, biasanya saya memakai yaitu dicampur dengan pakan. Karena apa dicampur dengan pakan? Karena lebih efisien dan lebih gampang. Nah, kalau di air itu apalagi tempat minumnya yaitu pakai nepel, biasanya lebih tidak bagus. Karena apa? Selalu tidak keluar itu karena banyak yang menempel di nepel. Makanya saya lebih gampang lagi dipakai dicampur dengan pakan. Nah, bagaimana cara mencampurnya dan bagaimana cara pemberiannya? Sekarang saya akan mempraktekkan cara pencampuran herbal dengan pakan. Nah, pertama-tama kan ini untuk 2000 ekor. Nih, 2000 ekor gitu kita ambil seperempatnya pakan untuk dicampur dengan herbal. Saya akan mencampur ini seperempat karung nih. Seperempatnya untuk 2000 ekor nih. Pakan murni, pakan murni seperempatnya. Nah, kemudian dicampur dengan herbal tadi. Nah, herbal tadi itu sudah dicampur dengan air. Untuk 2000 ekor itu herbal ini kan udah dicampur dengan air. Nah, yang 50 gram itu semuanya dicampur dengan air, ditambah air kurang lebih sekitar 6 liter. 6 liter. Supaya tercampur 4 atau 6 liter, 4 sampai 6 liter lah. Maksudnya supaya herbal tadi tercampur dengan air semuanya. Nah, yang penting herbal ini tercampur rata semua dengan pakan. Nah, kita aduk sampai campur. Setelah aduk semua dan rata, nah kemudian kita masukkan ke dalam ember untuk diberikan. Nah, kemudian setelah aduk rata, ini siap diberikan. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Nah, sekarang kita siap memberikannya pada puyuh. Nah, di mana pertama kita berikan yaitu pakan murni. Kita berikan pakan murni kurang lebih 3/4-nya.
pakan murni 3/4-nya. Nah, kita takar aja sendiri 3/4 untuk 40 ekor nih, karena satu sangkar ini 40 ekor. Nah, setelah diberikan ini 3/4-nya, kalau ditimbang kurang lebih sekitar 5 atau 6 on lah. 5 sampai 6 on. Nah, kemudian pakan yang dicampur dengan herbal tadi, kita taruh di atasnya. Nah, kurang lebih 1/4-nya tadi, yaitu sekitar 3 atau sampai 4 on. Nah, taruh di atasnya. Nah, ini udah. Nah, kemudian tinggal diberikan, kita tutup. Nah, karena kalau tidak ditutup itu berceceran. Kita tutup. Nah, itu kemudian diberikan. Nah, dan semuanya seterusnya itu sama. Ini kurang lebih 6 on. Nah, kemudian di atasnya ini kurang lebih ya 3 on lah. Nah, setelah pokoknya semuanya dikasih semuanya sampai habis, itu karena dari 2000 ekor itu membutuhkan pakan itu kurang lebih 45 kiloan lah. Nah, 45 sampai 50 kilo. Berarti tinggal 1 karung. Nah, ini udah pemberian pakan sama semuanya diberikan rata, harus kebagian semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat pemberian herbal. Apa manfaatnya pemberian herbal? Karena herbal itu yang kita tahu yaitu untuk pencegahan, yang sifatnya pencegahan itu karena herbal itu diberikan harus kontinu, harus terus-menerus. Kalau tidak diberikan terus-menerus, ya tidak efisien. Yang paling bagus itu diberikan karena untuk menguatkan imun pada tubuh. Nah, puyuh itu harus sehat selalu, terus-menerus sehat. Nah, ini untuk menjaga timbulnya penyakit itu, karena kalau misalkan puyuh itu kena penyakit, karena itu imun tubuhnya kurang bagus, kurang fit puyuhnya. Nah, makanya itu dikasih herbal kontinu terus-menerus itu supaya tubuh puyuh itu fit. Nah, dan bisa dibandingkan setelah memakai herbal dengan yang tidak memakai herbal, itu jauh perbedaannya. Perbedaannya pada produksinya aja dulu. Produksinya itu kalau memakai herbal itu tidak banyak atau sama sekali hampir tidak ada itu telur yang muda. Nah, ketahuan kalau telur muda itu ya telur yang cangkang telurnya itu tipis, ada hitam. Nah, hitam atau putih tidak putih lah pokoknya. Nah, itu ada telur muda, apalagi ada telur penyu yang tidak ada cangkang, hanya kulit dalamnya aja. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Bisa telur muda kulit penyu itu karena akibat stres. Puyuhnya akibat stres. Nah, makanya kita mengantisipasi itu gimana cara supaya puyuh itu tidak gampang stres, karena ya harus memberikan vitamin atau
supaya menguatkan imun tubuh puyuh itu lebih bagus supaya tidak stres karena cuaca, karena mungkin ada ya gangguan-gangguan seperti tikus atau apa sajalah gitu yang bisa mengagetkan. Nah, itu manfaatnya. Makanya saya ini jarang memakai vitamin. Setelah memakai herbal itu puyuh itu lebih bagus. Nah, itu produksi telurnya juga lebih bagus. Dan tidak terlalu ngedrop kalau turun ada cuaca itu, karena tidak banyak yang stres. Nah, biasanya kalau cuaca tidak bagus, kelembabannya meningkat, suhu luar suhunya itu drastis perubahannya. Nah, itu bisa menimbulkan puyuh itu stres. Karena itu perubahan suhu yang drastis, yang ekstrim. Nah, makanya antisipasi di sini pemberian herbal itu yaitu untuk memberikan imun atau kekuatan tubuh walaupun dia cuaca tidak bagus, temperaturnya naik turun, ya ekstrim sekali, itu tidak terpengaruh banyak. Nah, kegagalan biasanya di dalam produksi telur itu jadi produksi telur itu menurun. Nah, kita tidak tahu kenapa puyuh itu. Nah, pertama itu pasti puyuh itu stres. Nah, setelah stres itu otomatis imun tubuhnya menurun. Pasti itu lebih gampang terserang penyakit. Biasanya kalau puyuh itu penyakit yang dominan pada puyuh itu biasa disebut snot itu. Biasanya gitu, turun dulu produksinya, kemudian nafsu makannya berkurang, kemudian pasti sakit itu. Itu susah sekali itu untuk kembali ke produksi yang normal. Produksi yang bagus itu memerlukan waktu seminggu bahkan lebih itu. Makanya di sini antisipasi saya memakai herbal ini untuk mengantisipasi itu, karena kegagalan di puyuh itu ya itu sih sebenarnya. Kita tidak bisa mengendalikan kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut, terutama di kandang itu suhu, terutama itu pada suhu lingkungan yang ekstrim. Nah, makanya antisipasi itu ya saya memberikan herbal itu ya itu lebih efisien dan lebih bagus, karena saya sudah memakai itu lebih dari setahun dan produksinya itu anteng, bahkan itu puyuh yang tuanya juga itu masih bagus karena walaupun dia stres, tapi karena imun tubuhnya bagus, ya otomatis kembalinya itu lebih cepat. Itu pemaparan di herbal itu ya yang saya gunakan itu ya lebih dari setahun lah gitu. Nah, itu produksinya masih tetap bagus setahun itu. Biasanya kalau udah setahun itu produksi telurnya itu menurun, terus banyak telur yang muda, ya otomatis tidak bisa dijual. Pemberian herbal ini saya perjelas ulang ya supaya bermanfaat pada teman-teman, ada manfaatnya lah gitu. Dimana usaha ini kan ya istilahnya harus ada keuntungan. Nah, keuntungan itu ya diambil dari produksi telur yang maksimal. Kalau produksi telur yang tidak maksimal, ya otomatis kita bisa rugi. Sekian dan terima kasih pada teman-teman. Silahkan mengikuti video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.